Tuan Brooks. Senang bekerja sama dengan Anda. Koperasi terselamatkan. Kerja keras para penduduk desa membuahkan hasil. Dengan kontrak jangka panjang ini, masa depan semua orang benar-benar terjamin. Elara, Tuan Sterling, kamu benar-benar membawa desa kami berkat yang besar. Lembah gunung yang miskin ini sekarang memiliki sekolah yang megah. Sekolahnya sudah dibangun, tapi tidak ada guru yang mau datang untuk mengajar di tempat terpencil dan terbelakang ini. Saya sudah menawarkan gaji yang sangat tinggi untuk merekrut guru, tapi para sarjana itu, begitu mereka tahu itu di kaki gunung kayu hitam, semua menganggapnya terlalu terpencil dan terbelakang. Elara, jadi kita masih tidak bisa belajar membaca dan menulis? Jangan khawatir, aku akan memikirkan sesuatu. Setiap hari, anak-anak menunggu di gerbang sekolah, menatap papan tulis dengan penuh kerinduan. Melihat itu memilukan hatiku. Tidak ada guru, kalau begitu kita yang mengajar mereka. Chloe, jangan konyol. Toko kreatifmu masih punya banyak urusan. Julian, aku sudah menyewa manajer untuk menjalankannya. Tidak perlu aku mengawasinya setiap hari. Lagi pula, aku belajar pendidikan di perguruan tinggi. Mengajar anak-anak itu membaca dan menggambar sama sekali tidak masalah. Chloe benar. Lagi pula aku juga tidak sibuk. Waktu aku muda, aku juga pernah mengajar di pedesaan. Kita bisa bergantian mengajar anak-anak. Jadi mereka bisa bersekolah seperti biasa. Nyonya, Chloe, apa kalian benar-benar rela bersusah payah di tempat kami? Elara, membantu anak-anak itu membaca dan menulis dan mengubah hidup mereka adalah perbuatan baik yang mendatangkan berkah. Mana bisa disebut susah? Anak-anak dari zaman kuno tidak punya dasar. Kita harus mulai dari dasar, huruf dan matematika. Dan kita harus menambahkan pendidikan moral. Aku akan mengajari mereka sopan santun dan benar salah. Ibu, aku yang akan mengurus seni dan musik. Aku ingin mengajari mereka menggambar dunia di luar dan menyanyikan lagu anak-anak modern. Aku akan memastikan ruang kelas mereka hidup dan menyenangkan. Bagus. Bersama, mari kita bawa yang terbaik dari pendidikan modern kepada anak-anak desa kuno. Anak-anak, ulangi setelah saya. Tulisan Leo sangat bagus. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ketua kelas kita. Kamu harus lebih banyak membantu teman-teman sekelasmu. Ya, Nyonya Sterling. Saya akan belajar keras dan membuat Anda dan Elara bangga. Semuanya, ikuti saya. Berkelip, berkelip, bintang kecil. Betapa aku ingin tahu siapa dirimu. Berkelip, berkelip, bintang kecil. Untuk pelajaran seni hari ini, mari kita semua menggambar apa yang paling kita inginkan di hati. Wah, Nyonya Sterling, saya menggambar bakpao besar. Kalau saya besar nanti, saya ingin makan bakpao tepung putih setiap hari. Bagus sekali. Mulai sekarang, bukan hanya bakpao, tapi juga daging dan permen. Kamu akan memiliki semua yang kamu inginkan. Nyonya Sterling, kotak logam ini bisakah benar-benar bergerak sendiri? Tentu saja. Itu namanya mobil. Di dalamnya ada mesin dan jalannya lebih cepat dari kuda. Nyonya Sterling, apakah dunia luar benar-benar dipenuhi dengan gedung-gedung yang begitu tinggi? Ya, tingginya puluhan lantai. Berdiri di atas, kamu bisa melihat sangat jauh. Belajarlah dengan giat, dan suatu hari nanti kalian bisa melihat sendiri. Tuan Sterling, lihat. Anak-anak desa tidak lagi harus menghabiskan sepanjang hari menggembalakan domba dan bertani. Cahaya di mata mereka telah berubah. pengetahuan bisa mengubah nasib. Elara, kamu tidak hanya menyelamatkan keluargamu tetapi juga mengubah masa depan seluruh desa. Elara. Klinik sudah buka selama sebulan. Hanya untuk luka ringan. Para tetua desa tidak ada yang mau datang berobat. Nyonya, para tetua desa sudah percaya tahayul seumur hidup mereka. Mereka percaya bahwa sakit adalah menyinggung roh. Mereka hanya percaya ramuan sihir dukun dan obat-obatan tradisional itu. Obat modern dan peralatan Anda, mereka sangat takut padanya. Itu tidak boleh. Penyakit ringan akan menjadi parah. Bisa berakibat fatal. Prasangka yang begitu mengakar hanya bisa diubah perlahan, tidak bisa terburu-buru. Aduh, sakit sekali. Rasanya ususku melilit. Sayang, cepat, minum obat ini. Mektua baru saja membuatnya. Sup herbal peri. Minumlah, nanti kamu sembuh. Ini roh jahat masuk ke dalam tubuh.
minum ramuan periku, dan roh jahat akan pergi. Sayang, jangan menakutiku. Ini adalah apendisitis akut klasik, dan sudah menunjukkan tanda-tanda perforasi. Kita harus segera operasi. Jika dia terus minum ramuan itu akan membunuhnya. OP? Operasi? Apa itu operasi? Artinya membelah perutnya, dan mengangkat bagian usus yang sakit. Aku tidak mau. Membelah perutku? Apa orang bisa bertahan? Aku lebih baik mati kesakitan daripada pergi. Tepat. Membelah perut dan energi vital akan hilang. Ini sihir. Martha, apakah kau percaya padaku? Apa aku pernah menyakiti siapapun? Mengenai penyakit Arthur, obat dari klinik sudah tidak bisa menyembuhkannya. Kita harus pergi ke rumah sakit modern. Elara, aku percaya padamu. Tapi aku takut. Martha, jika kita menunda lebih lama, Arthur tidak akan bertahan malam ini. Hanya dengan membiarkannya melihat langsung efek obat modern, semua orang bisa benar-benar menghilangkan prasangka mereka. Martha, maafkan aku. Nyonya, ayo bawa Arthur pergi. Nyonya, bertahanlah. Kita harus menyelamatkan Arthur. Cepat, lebih cepat. Jangan khawatir. Rumah sakit modern sangat ahli dalam operasi usus buntu. Arthur akan baik-baik saja. Operasinya berjalan lancar. Dia tiba tepat waktu. Operasi usus buntunya mudah sekali. Setelah efek biusnya hilang, ia bisa dipindahkan ke bangsal biasa untuk pemulihan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Luar biasa. Sekarang kita akhirnya bisa meyakinkan para penduduk desa. Sayang, kamu hampir saja mati, kamu nyaris tidak selamat.